Perasaan saya dibandingkan sebelum hijrah, ya ketika hijrah perasaan yang saya rasakan sekarang ini sama pertama kali saya baru menikah 1 tahun pertama itu bahagia sekali. Masya Allah, segitunya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman saya semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Ya, memang ini teman-teman sahabat di YouTube. Subhanallah bertemu dengan Coach Makbul. Beliau salah satu pegiat dari masyarakat tanpa riba di Provinsi Riau yang sudah melalang buana, juga berjuang bagaimana supaya masyarakat kita terlepas dari riba. Ada pesan-pesan dari beliau khususnya buat para pemuda yang kalau kita amalkan maka insya Allah terhindar dari riba dan para pengusaha bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa. Saya ketemu dengan Ustadz Abdul Haq. Ini beliau ini saya sudah kenal lama. Namun karena kesibukan yang luar biasa juga dari beliau, sehingga ini momen yang luar biasa kita bisa bertemu pada hari ini. Hari ini yaitu di hari Rabu di tanggal 27 ya 27 Januari, benar. 27 Januari kita bisa bertemu dengan Ustadz Abdul Haq. Saya Muhammad Makbul, beliau sudah perkenalkan saya salah satu pegiat di masyarakat tanpa riba di Riau khususnya. Nah, apa itu masyarakat tanpa riba? Masyarakat tanpa riba ini adalah sebuah komunitas yang fokus kepada bagaimana mengajarkan, mengedukasi masyarakat Indonesia ini khususnya, tetapi pada umumnya adalah seluruh manusia atau lebih khusus lagi kepada seluruh umat Islam untuk supaya meninggalkan kebiasaan berutang. Berutang seperti apa? Nah, ini dia nih. Utang itu di dalam Islam boleh, ya. Utang itu boleh. Namun ketika kita berutang uang, nih mesti kita hati-hati. Kita tidak boleh memberikan manfaat apapun karena Rasulullah berkata, "Kullu qardun jaro manfaatan fahuwa riba." Nah, ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh mengambil manfaat apapun terhadap utang uang yang kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu kebiasaan kita mulai dari pembinaan terhadap individu-individu dulu. Kemudian kita bentuk masyarakatnya. Alhamdulillah ini di Pekanbaru, MTR ini atau masyarakat tanpa riba ini ada dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Alhamdulillah nanti ketika para sahabat-sahabat yang lain yang dari Andalusia kemudian sampai Malaysia juga tertarik bahwa utang ini memang mengancam, apalagi sekarang utang kalau sudah skala negara. Bayangkan ya, Indonesia ini saat ini sudah 6.000 triliun. Kalaulah diangsur 1 triliun aja setiap bulan, itu akan perlu waktu 500 tahun untuk bisa menyelesaikan utangnya. Mau apakah Anda atau kita mau 7 turunan menyelesaikan utang saja? Itu dengan catatan tidak nambah utang lagi loh. Jika kalau nambah utang, maka akan tambah lagi keturunan-keturunan kita yang ke depan akan terus mempunyai kewajiban membayar utang. Nah, ini dia. Mengapa ini bisa terjadi gitu? Mengapa utang ini kok bisa merajalela di tengah masyarakat? Ternyata karena apa? Karena sistem kehidupannya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap, sudah paripurna memberikan sistem kehidupan, yaitu apa? Dengan dicontohkannya pada Daulah Madinah. Di situ lengkap tata kehidupan, baik secara pribadi, bernegara, bersosial masyarakat, bernegara, bertetangga dengan negara, semuanya lengkap. Mulai Anda bangun tidur sampai bangun tidur kembali sudah diatur oleh Islam yang agung. Masya Allah. Nah, saat ini bagaimana? Mengapa negara kita saat ini atau rakyat Indonesia khususnya Islam, mengapa saat ini seperti itu? Karena sudah terjangkiti sebuah sistem yaitu hedonis, ya, sistem yang tergantung kepada materi. Nauzubillah min zalik. Ini materi ini yang mengakibatkan manusia itu menganggap dunia inilah segalanya, padahal dunia ini hanya temporary. Dunia ini adalah tempat persinggahan ke depan yang mana kita akan melihat jauh ke depan, yaitu jannahnya Allah. Itulah tujuan kita. Nah, ini ya
Mungkin seperti itu ya Ustadz Abdul Haq. Masya Allah, ini beliau ini adalah seorang hafiz Al-Quran. Beliau ini sudah punya saat ini 14. Dulu waktu saya pertama kali kenal, beliau itu belum punya. Waktu itu belum punya rumah tahfiz. Beliau akhirnya ketemu lagi, waktu itu sudah punya 1. Masya Allah, sekarang ada 14. Dan target beliau 1000. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan sehingga banyak dari umat Islam ini akan menjadi hafiz Al-Quran semuanya. Sehingga dalam kehidupannya nanti menerapkan seluruh isi Al-Quran. Masya Allah. Saya berdoa semoga Ustadz Abdul Haq dimudahkan dalam dakwahnya beliau. Yaitu apa? Al-Qurankan semua bumi Allah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Riba kan masalah cukup krusial. Cuman kalau saya perhatikan tuh di masjid-masjid jarang sekali ustadz ceramah tentang riba. Mengapa gitu? Terus gimana solusinya? Sementara ini banyak jemaah-jemaah yang motornya, mobilnya, rumahnya semua ya riba. Kira-kira ada apa tuh? Baik. Nah, di sini nih pertanyaannya luar biasa ini. Ini sebuah pertanyaan yang saya bilang, wah, mengapa ini? Kita nggak mau dong. Sebenarnya simple ya. Mengapa para ustadz-ustadz yang ada saat ini kok jarang membahas yang seperti itu? Jarang membahas tentang riba yang muncul dari beli motor ya. Riba yang muncul dari beli rumah. Mengapa seperti itu? Karena memang sudah terputusnya sebuah informasi itu semenjak 1924. Di mana waktu itu kekhilafan Turki Utsmani dirontokkan oleh Mustafa Kemal, sehingga umat Islam saat itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Ya, dia menginduk kepada yang merontokkan itu. Padahal itu tidak berdasarkan lagi kepada asli fitrahnya umat Islam. Apa? Yaitu berdasarkan Al-Quran. Hidup itu berdasarkan Al-Quran, berazaskan Al-Quran. Dan itu dibuang jauh-jauh dari umat Islam. Sehingga apa? Ulama-ulama sekarang banyak yang kehilangan informasi. Bukan mereka tidak mau menyampaikan. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan informasinya. Nah, oleh karena itu Anda, saya, Ustadz Abdul Haq mulai hari ini mendapatkan informasinya, maka mulai hari ini juga kita berantas riba. Nah, apalagi nih riba ini? Tadi saya sudah membahas tentang utang, betul. Nah, utang itu dengan ternyata kata Rasulullah tadi, kullu qardun jaro manfaatan fahuwa riba. Qard itu utang uang. Nah, ketika utang uang, orang itu tidak boleh melebihkan 1 rupiah pun. Walaupun itu sahabat dia. Lain halnya kalau memang sudah dekat ya gitu ya, sudah sering memberikan oleh-oleh, itu boleh. Namun ketika memberikan lebih dari uang itu sendiri, misalnya pinjamnya 1 juta, bayarnya 1.100.000, 100.000-nya itu adalah riba. Nah itu dia. Semacam riba itu dalam makna bahasa artinya ziyadah. Ziyadah itu adalah pertambahan harta kita melalui cara-cara yang batil. Apa batilnya? Yaitu melalui riba tadi. Nah, riba itu tipis dengan jual beli, profit ya, tipis dia antara profit dengan riba itu tipis, sama-sama ziyadah, sama-sama pertambahan harta kita, hanya saja yang jual beli tadi, profit tadi yang kita dapat dari jual beli itu adalah sah dan Allah redho. Berbeda dengan riba. Riba ini Allah tidak redho. Nah, itu Ustadz. Jadi ulama-ulama yang ini bukan karena ulamanya itu tidak mau. Saya yakin ulama-ulama itu terputus informasinya. Dan semenjak hari ini, kalau video ini kalau ditonton sama ulama-ulama itu, saya yakin ulama-ulama itu akan memberantas riba. Nah, iya, karena apa? Jika riba sudah marak, sudah bebas riba dan perzinahan, sudah bebas di negeri ini, maka artinya menghalalkan untuk diazab Allah. Anda mau negeri Anda diazab Allah? Ya, diberikan panas saja kita sudah kesakitan. Aduh ya Allah, panas sekali panas. Diberikan hujan yang berlebihan, aduh banjir. Itu azab-azab yang tipis. Belum lagi azab yang di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik, Ustaz. Termasuk yang punya tempat ini ada kisah tentang riba juga katanya. Yang punya tempat ini adalah warga masyarakat tanpa riba. Umur beliau tidak terlalu ini 35 tahun. Di balik.
53 tahun. Tapi orangnya kayak 35 tahun. Itu maksud saya. Umur beliau 53 tahun, tapi beliau itu ya pertama semangatnya ya. Kemudian tampilannya beliau Anda nggak percaya ya. Kalaulah tidak punya uban dia orang ngirain dia umur 30-an tahun. Percaya apa tidak? Mau kita panggil nggak beliau ini? Mau ngobrol nggak? Bagaimana? Tempat Iya. Jalan Paus ya. Mohon maaf. Nih saya belum mengenalkan nih tempat kita ngobrol sama Ustadz Abdul Haq hari ini. Ini namanya Buffet Monday ya. Kopinya mantap luar biasa. Wih, ini kopi apa nih Ustadz? Iya, Arabica ya. Arabica V60. Sekarang di Buffet Monday juga punya V60 Arabica. Tadi saya juga udah nyobain itu namanya saus padang daun kincung. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita mau panggil sekarang Pak Abeng. Ya. Ini beliau nih. Anda akan kaget itu dengan beliau. Boleh Pak cerita gimana? Iya. Awalnya mungkin bisnis ini sekaligus perkenalan buat teman-teman di YouTube. Oh ya. Diajak mampir ke sini kapan Pak? Alhamdulillah, terima kasih ya waktu yang diberikan pada saya. Saya memulai bisnis ini Ustadz ya itu sekitar 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Baru 2 tahun melakukan bisnis ini. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan bisnis ini, tidak pernah sama sekali bisnis kuliner, belum pernah. Ya, saya dulunya mantan agen asuransi. Jadi ada beberapa perusahaan asuransi. Kemudian setelah saya mendengar beberapa ceramah-ceramah di radio Hidayah, akhirnya saya tersentak bahwa yang saya lakukan itu bukan sesuai dengan syariat agama, syariat yang ditentukan Allah. Nah, saya meninggalkan bisnis itu, bisnis asuransi. Kemudian juga istri saya juga dia salah satu unsur pimpinan di BNI cabang Dumai dia terakhir. Dan baru 1 tahun dia hijrah, kami sama-sama sekarang ini melakukan bisnis kuliner ini. Ya, nama bisnis kuliner kita dengan ikon produk atau menunya itu soto Padang Badarua dengan khasnya dagingnya itu kriuk. Itu yang kalau bahasa Padang yang kriuk itu badarua. Jadi soto Padang Badarua walaupun udah terendam dagingnya di kuah soto itu dia tetap kriuk. Nah, itu dia khasnya dan kuahnya itu sangat khas sekali. Terasa bumbu-bumbu rempahnya. Jadi kalau teman-teman sahabat dimanapun berada, jika ingin mencoba, datang saja langsung ke Soto Padang Badarua Buffet Monday di Jalan Paus ya. Itu silakan sekali coba, insya Allah pasti pengen lagi. Dan banyak menu-menu unggulan kita di sini yang juga sangat diminati oleh pelanggan yang begitu datang dia akan kembali lagi ke sini dan banyak itu. Perlu berapa tahun Pak hijrah dari tempat itu ke bisnis? Perlu berapa lama? Kalau paling 6 bulan begitu saya berhenti, 6 bulan saya coba langsung buka usaha kuliner ini. Demikian Ustaz. Ya. Bagaimana itu Pak saat ini perasaan setelah hijrah? Kan dulu kan bergelimang harta Pak, duit banyak ya kan, tiap bulan punya penghasilan ratusan juta ya kan, istri pimpinan bank, punya uang banyak. Sekarang keadaannya mungkin tidak sama seperti dulu. Ya begitu Pak, mungkin keadaannya tidak sama seperti dulu. Tapi bagaimana perasaan Bapak saat ini? Perasaan saya dibandingkan sebelum hijrah, ya ketika hijrah perasaan yang saya rasakan sekarang ini sama pertama kali saya baru menikah 1 tahun pertama itu bahagia sekali. Masya Allah, segitunya ya? Iya. Dan hari ini setelah hijrah saya merasakan kebahagiaan itu lagi rumah tangga bahagia, kami akur lagi. Tetapi sebelum hijrah itu banyak yang terjadi yang di luar dugaan yang kita menganggap bahwa itu hal biasa, pertengkaran. Ternyata di dalam Al-Quran Al-Baqarah 276 Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
Sementara memusnahkan riba, Allah bukan memusnahkan, tapi memusnahkan kebahagiaan rumah tangga orang, membahagiakan bisnis, memusnahkan bisnisnya, dan banyak lagi yang hancur bisnis orang ya karena dia memakan riba. Begitulah riba luar biasanya yang saya tahu hari ini, bahwa saya sudah merasakan bagaimana Allah memusnahkan riba itu, kebahagiaan rumah tangga, bisnis hancur, bermacam bisnis yang saya pernah bangun sebelumnya itu hancur semuanya. Itu yang saya rasakan ketika saya telah hijrah. Begitu, Ustaz. Gak sayang Pak meninggalkan uang yang begitu banyak itu Pak? Saya berpikir gini, ketika kita belum dilahirkan, di saat roh ditiupkan ke janin ya, ke janin saya atau ke janin manusia, Allah menitipkan itu sudah ada 4 perkara yang ditetapkan oleh Allah. Ada 4 perkara, diantaranya adalah rezeki. Nah, rezeki itu walaupun saya meninggalkan ya penghasilan yang besar di asuransi, saya sebagai direkturnya untuk Riau, istri saya waktu kepala cabang, itu salah satu unsur kepala cabang dengan gaji yang cukup lumayan, saya nggak takut. Karena dalam sebuah hadis, mungkin Ustadz tahu ya, bahwa artinya begini, ketika kita meninggalkan sesuatu takut karena Allah, maka Allah akan menggantinya jauh lebih baik. Yang pertama, yang penggantian yang diberikan oleh Allah kepada saya merasakan kebahagiaan. Kemudian saya merasakan walaupun saya meninggalkan pekerjaan saya dengan hasil uang yang sekian banyak, istri saya terima gaji sekian banyak, hari ini saya tidak pernah merasakan kekurangan. Tetap ada. Rezeki itu ada, dan saya yakin Allah pasti memberikan yang terbaik karena kita mencinta beliau. Ya, demikian Ustadz, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, baik Coach Mabul, Ustadz dengan bisnis masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kelimpahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua ya, Masya Allah. Ini langsung proses bagaimana hijrah sahabat kami dari lembaga ribawi, kemudian berjual beli ya, yang halal dan barokah. Dan itu semua tidak bisa terjadi tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pencerahan, tanpa adanya motivator, tanpa adanya provokator. Yang orang mau berhijrah dia dari tempat yang nyaman katanya, pala riba, tetapi banyak musibah di sana. Dan alhamdulillah hari ini kami buktikan ya, bahwa tempatnya enak, nyaman, kemudian kopinya juga luar biasa. Mudah-mudahan buat teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, teman-teman di Malaysia, di Spanyol juga, kawan-kawan saya di Turki, kalau ke Pekanbaru boleh mampir ke tempat sini, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Buat para pemuda, jangan kemana-mana ya, jangan terjerumus kepada riba, dan yang sudah terlanjur dengan riba, nanti akan kami kenalkan dengan masyarakat tanpa riba. Terima kasih. Yang belum like, jangan lupa like. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan yang belum sholat, jangan lupa tinggalin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.